Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalinda dengan NIM C1C01996 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Akuntansi Keuangan dan Standar Keuangan. Di sini saya akan membahas 5 materi, yaitu pertama tentang pengertian standar akuntansi keuangan, yang kedua tujuan standar akuntansi keuangan, yang ketiga jenis standar akuntansi di Indonesia, yang keempat harmonisasi standarisasi internasional, dan yang kelima konvergensi IFRS. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Akibat perkembangan teknologi yang pesat, munculnya beberapa bidang spesialisasi akuntansi keuangan. Menurut Kieso dan Weigan pada tahun 1995, akuntansi keuangan adalah proses yang berakhir pada penyusunan laporan keuangan yang berhubungan dengan perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan oleh pihak-pihak baik dalam maupun di luar perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu standar akuntansi keuangan. Ada beberapa tujuan standar akuntansi keuangan yang baku. Antara lain, yang pertama, dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan. Maksudnya, yaitu standar akuntansi dapat memberikan laporan keuangan perusahaannya, prestasi, dan kegiatan perusahaan. Informasi yang disusun haruslah berdasarkan pada prinsip akuntansi. Hal ini diharapkan agar informasi dapat mempunyai sifat yang jelas, konsisten, terpercaya, dan dapat diperbandingkan. Yang kedua, yaitu memberikan pedoman dan peraturan kerja bagi akuntan publik. Di sini dimaksudnya juga agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati, independen, dan dapat mengabdikan keahlian serta kejujurannya pada penyusunan laporan keuangan. Dan yang ketiga yaitu memberikan database pada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting. Database yang dianggap penting di sini yaitu tentang perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan, dan pengaturan ekonomi. Dan yang keempat, yaitu dapat menarik perhatian para ahli dan praktisi di bidang teori dan prinsip akuntansi. Materi yang ketiga, yaitu jenis standar akuntansi di Indonesia. Ada 4 jenis standar akuntansi di Indonesia. Yang pertama, yaitu PSAK IFRS. PSAK IFRS merupakan standar akuntansi keuangan menyeluruh yang mengaplikasikan PSAK guna entitas yang memiliki akuntabilitas publik seperti emiten, perbankan, perusahaan publik, asuransi, serta BUMN. Tujuannya yaitu agar dapat tercapai sejumlah informasi yang cukup relevan. Ada beberapa manfaat IFRS. Yang pertama, yaitu mampu menaikkan daya banding di dalam suatu laporan keuangan. Yang kedua, dapat menyuplai informasi penting dan mempunyai kualitas. Yang ketiga, mengurangi adanya hambatan. Yang keempat, menekan biaya yang harus dikeluarkan. Dan yang kelima, menambah kualitas sistem pelaporan keuangan hingga mencapai hasil yang tertinggi. Karakteristik IFRS antara lain, yang pertama, lebih mengemukakan adanya interpretasi. Yang kedua, standar memerlukan penilaian. Yang ketiga, memerlukan ketentuan profesional terhadap pola penerapan standar keuangan. Jenis standar akuntansi yang kedua yaitu SAK etap. SAK etap adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Etap yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Yang ketiga yaitu PSAK Syariah. PSAK Syariah adalah sebuah pedoman akuntansi yang digunakan untuk lembaga yang menggunakan prinsip dan kebijakan syariah dalam kegiatan bisnisnya. Dan yang keempat yaitu SAP. SAP adalah standar akuntansi pemerintah yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. SAP
diterapkan dengan peraturan perundangan dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tanggal 13 Juli 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya yaitu tentang harmonisasi standarisasi internasional. Ada beberapa keuntungan harmonisasi akuntansi internasional. Yang pertama, pasar modal menjadi global dan modal investasi. Pasar modal ini biasanya bergerak tanpa adanya hambatan yang berarti. Yang kedua, investor dapat membuat keputusan investasi. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang merger and acquisition. Dan yang keempat, gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dengan mengembangkan standar global yang berkualitas tinggi. Yang B yaitu arti rekonsiliasi dan pengakuan bersama atau timbal balik terhadap perbedaan standar akuntansi. Ada dua pendekatan lain yang diajukan sebagai solusi yang mungkin digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan isi laporan keuangan lintas batas. Yang pertama yaitu rekonsiliasi. Melalui rekonsiliasilah perusahaan asing dapat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi negara asalnya. Tetapi harus menyediakan rekonsiliasi antara ukuran-ukuran akuntansi yang penting, seperti laba bersih dan ekuitas pemegang saham. Yang kedua, pengakuan bersama atau timbal balik atau resiprositas. Pengakuan bersama terjadi apabila pihak regulator di luar negeri asal menerima laporan keuangan perusahaan asing yang didasarkan pada prinsip-prinsip negara asalnya. Yang terakhir yaitu tentang konvergensi IFRS. International Accounting Standard yang lebih dikenal sebagai International Financial Reporting Standard atau IFRS merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan penekanan pada penilaian atau regulation atau profesional dengan disclosures yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomi transaksi. Penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu. Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan dan laporan keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksud dalam laporan keuangan tahunan mengandung informasi yang berkualitas tinggi. Yang dimaksud di sini yaitu 1. Transparan bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan. Yang kedua, menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS. Dan yang ketiga, dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.